Ya, selamat siang pemirsa TV One. Apa kabar? Semoga tetap hidup sehat. Nah, dan sekarang juga semoga tetap dilancarkan, diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai GERD. Orang seringkali mungkin mencampur adukan ini dengan orang yang mungkin sakit perut dan lain-lain. Ini sangat penting karena akan jadi tantangan tersendiri apabila menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini bersama saya ada Dr. Nisa pastinya dan juga narasumber kita, Prof. Dr. Arif Syam, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Iya, benar banget nih dok. Nah, memang karena biasanya dikeluhkan dengan orang-orang yang penderita MAH dan GERD itu dok, pasti kalau puasa itu kan ada perubahan pola makan. Biasanya perutnya suka sakit dok. Ada fakta mitos pertama tapi nih dok sebenarnya. Ini sebenarnya nih ya, sedikit melegakan bagi penderita MAH dan GERD nih dok. Betul. Katanya puasa dapat menyembuhkan MAH dan GERD. Ini fakta atau mitos, Prof? Ini fakta. Fakta. Ya. Jadi kan tadi nih jadi pertanyaan kok kan selalu di kepala orang itu ya, di kepala masyarakat kalau kita sakit MAH itu mesti sering-sering makan ya kan, frekuensi makan ditingkatkan. Nah, sekarang ini tidak, tadi udah bilang nih 14 jam nggak makan nih, kok jadi sembuh. Nah, saya mesti cerita sedikit kenapa kok itu bisa terjadi. Ya, ternyata ya kalau kita bilang secara garis besar, orang sakit MAH itu ada dua macam. Jadi sakit MAH yang fungsional, yaitu kalau kita lakukan endoskopi, kita lakukan pemeriksaan lebih detail, itu tidak kita temukan kelainan. Kemudian yang kelompok lain adalah yang kita bilang MAH yang organik. Ya, yang untuk organik itu memang waktu saat kita lakukan teropong itu memang ditemukan kelainan. Nah, jadi kenapa kok ini orang sakit MAH jadi yang fungsional ini terjadi nih pada orang-orang sakit MAH yang fungsional itu kenapa? Karena ketidakteraturan makan. Nah, jadi kan biasanya nih misalnya kalau tidak berpuasa ini kan dia makan misalnya pagi-pagi bangun tidur jam 7 gitu ya. Kemudian nanti misalnya siang dia misalnya jam 12. Malam nih teratur misalnya jam 6. Tapi pada satu waktu dia terlambat bangunnya. Akhirnya nggak makan pagi. Kemudian siang juga begitu, terlambat nih baru makan jam 3. Nanti malam mungkin udah capek, ketiduran, nggak makan. Nah, itu tadi itu. Jadi ketidakteraturan. Nah, kalau kita berpuasa ini dibikin teratur. Sehingga tadi jelas yang orang-orang sakit MAH tadi itu makanya teratur. Itu satu perbaikan untuk tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah kita itu kan selalu disampaikan banyak orang yang berpuasa hanya cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak mengendalikan diri. Marah-marah juga tetap. Ya kan, stres, nggak karu-karuan. Nah ini tadi nih, kan dianjurkan untuk banyak beribadah, zikir, kalau baca Al-Quran. Jadi artinya untuk meningkatkan ibadah kita ini untuk mendapatkan pahala. Nah itu merupakan sesuatu hal yang benar-benar bisa menyembuhkan si tubuh orang itu. Kenapa? Karena pengendalian diri dia. Lebih tenang, kalau kita tenang, asam lambung juga jadi turun. Makanya tadi saya bilang, biasanya pasien-pasien saya ini kalau lagi puasa begini, MAH-nya jadi baik. GERD-nya juga baik. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia lebih tenang, asam lambung juga tidak meningkat. Dan ini kita buktikan juga dalam satu riset yang kita lakukan di FKUI RSCM. Kebetulan salah satu peserta didik kita yang mau jadi penyakit internis, itu ternyata menemukan hal yang demikian. Jadi pada kelompok-kelompok orang yang berpuasa itu ternyata nilai GERD-nya itu menjadi lebih turun dibandingkan orang yang tidak berpuasa gitu. Jadi sekali lagi banyak bukti baik itu ya secara kita praktek sehari-hari maupun secara ilmiah bahwa orang-orang yang berpuasa itu sakit MAH-nya dan GERD-nya juga menjadi lebih baik gitu. Wah, ini mudah-mudahan di antara pemirsa kita nggak ada yang cepat tersinggung ya, seperti tadi diomongin Prof. Ari ya. Karena itu berpengaruh loh. Nah, Prof ini ngomong-ngomong mengenai tadi menahan nafsu ya. Ini fakta atau mitos ya? Ini kalau kita makan secara perlahan-lahan saat berbuka dan pun saat sahur, maka dapat meningkatkan kerja lambung lebih maksimal. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Jadi betul tadi. Orang-orang yang sakit MAH itu juga satu hal, itu dia makannya buru-buru dalam waktu singkat. Karena sebenarnya lambung kita ini kan seperti kantong nih. Lambung kita seperti kantong. Tapi kalau kita misalnya langsung isi banyak sekaligus, dia akan mengembang dia. Nah, mengembang ini tentu menjadi tidak nyaman. Ya kan, jadi tadi begah rasanya, cepat kenyang. Jadi memang tadi itu, kita makan mesti sedikit-sedikit. Makanya ada tipsnya pada saat berbuka tadi. Jadi misalnya nih, habis buka nanti minum air putih dulu atau mungkin teh manis boleh, kurma 3 buah sesuai anjuran Nabi, atau kue-kue kecil gitu misalnya. Nah kemudian sholat maghrib baru makan. Secara bertahap semuanya, nggak bisa langsung gong maghrib langsung apa yang ada di meja dimakan semua, nggak boleh. Itu tentu tidak baik untuk lambung kita, karena tadi itu memang benar.
Dokter Vito tadi bilang, jadi lambung tuh langsung kaget dia langsung kan, karena tiba-tiba. Karena tadi kan kita sejatinya yang kita makan pada saat sahur tadi itu hanya 6 jam berada. Jadi dalam lambung kita nih kayak sekarang ini nih, ya saya mungkin udah kosong nih lambung nih gitu ya. Nah, jadi kan udah sekian jam kosong, tiba-tiba kita langsung isi. Nah itu tadi timbul masalah. Jadi sekali lagi betul tadi kita harus benar-benar makannya sedikit-sedikit, bertahap untuk tadi biar kerjanya itu optimal begitu pencernaan kita. Oke, nah tuh pemirsa, makanya dijaga emosinya, Ya, nafsunya. betul. Termasuk kalau misalnya makan buka puasa Ya. nih, mentang-mentang lapar jangan semuanya dimakan. Betul. Tapi berjeda ya dok. Tapi dok, ini berhubungan dengan makanan dok. Ya. Ini ada fakta mitos berikutnya. Hindari konsumsi makanan dengan cita rasa asam dan pedas. Itu katanya bisa membuat emah dan GERD tidak kambuh apalagi di saat berpuasa. Tapi tunggu dok, jangan Ya. dijawab dulu. Biar pemirsa penasaran, tetap bersama kita di Hidup Sehat. Hai pemirsa Hidup Sehat, itulah dia tadi kita ngelihat negara-negara dengan puasa terlama. Di Indonesia aja 12 jam aja kayaknya udah lama banget ya Dokter Vito ya. Apalagi tadi ada Finlandia dengan durasi 18 jam. Nah Dokter Ari, itu sebenarnya kalau misalnya kita berpuasa selama 18 jam itu bagus nggak sih dok sebenarnya? Ya, sekarang gini, jadi kita pertama kan berpuasa itu merupakan wajib ya buat orang yang beriman nih, ceritanya begitu. Jadi pertama diniatkan dulu nih, karena memang ini kan dalam rangka ibadah ya kan. Oke, kita niatkan dulu, nanti baru kita lihat bicara soal apa yang terjadi dampaknya, ya tentu masing-masing negara beda-beda. Cuman mesti saya sebutkan, kalau di tempat saya pernah kebetulan punya riset tentang hal tersebut ya. Jadi riset tersebut kebetulan dilakukan di RSCM, meliputi dokter ikutan di riset tersebut, kemudian juga ada ahli gizi dan perawat. Ternyata ya dalam riset tersebut mereka kan rata-rata puasa 14 jam. Itu dari hasil riset itu ternyata dalam 14 jam itu terjadi penurunan berat badan dan terjadi penurunan kadar lemak tapi proteinnya tidak terganggu gitu. Nah, jadi artinya kan kita tahu protein itu untuk membangun ya kan, untuk daya tahan tubuh segala macam tidak terganggu. Jadi justru kalau di Indonesia ini kita mesti bersyukur nih. Riset kami ternyata menunjukkan bahwa membawa manfaat yang luar biasa buat kesehatan. Tapi kalau tadi pertanyaannya 18, saya rasa ini kita mesti baca lagi bagaimana tuh dampaknya buat kesehatan. Ya tentu kan kita mesti berdasarkan evidence based medicine. Jadi berdasarkan riset di situ bagaimana tuh. Tapi yang jelas kalau di Indonesia 14 jam tuh masih oke. Proteinnya tidak terganggu. Jadi yang dibakar justru lemaknya. Malah bagus ini orang-orang yang kolesterolnya tinggi, mungkin obesitas gitu. Tapi puasanya puasa yang benar, bukan puasa yang balas dendam tadi tuh, ya kan gitu. Nah, tetap niatnya sekali lagi niatnya ibadah Ya, ya, bukan betul. karena ingin menurunkan berat badan. Iya, betul. Niat pertamanya itu harus ibadah. Ketika kita ada mendapat hikmah sehat, ya alhamdulillah kan. Ya. Gitu. Nah, baiklah, ini terkait dengan fakta atau mitos berikutnya. Ya. Ini mengenai katanya kalau menghindari konsumsi makanan dengan cita rasa asam dan pedas, ini bisa menjaga supaya tidak kena MAH atau GERD pada saat sedang berpuasa. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Jadi betul tadi, ya. Tadi nih kan kita mesti lihat nih, terutama pada saat berbuka nih, ya, terutama pada saat pada kesempatan pertama kita berbuka. Terus terang saja ya, kita mesti lihat nih, karena apa tadi nih? Kan tadi lambung kita udah kosong tadi itu. Saya bilang tadi kalau makanan tuh 6 jaman. Jadi 8 jam tuh berarti lambung kosong. Nah, di 8 jam kosong itu yang kita butuhkan adalah yang karbohidrat, ya kan? Ya berarti yang memang jangan yang pedasnya dulu dihajar. Nah, itu tentu tadi akan mempengaruhi iritasi macam-macam. Tapi apakah boleh makan pedas? Boleh, tunggu dulu, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan. Artinya kita tadi udah minum tadi saya bilang teh manis boleh, ya. Kemudian kita kurma tadi atau kue-kue kecil, ya minum lagi air putih silakan. Kemudian kita sholat maghrib, baru kita berbuka. Tapi sekali lagi memang tidak boleh berlebih-lebihan karena pada sebagian orang memang terlalu pedas itu juga bisa merangsang buang air besar. Jadi diare misalnya kan begitu, sedangkan kita kan mesti jaga nih jangan sampai diare misalnya, atau tadi jadi perih ulu hatinya. Jadi kita mesti pinter-pinter deh. Ya kita tahu bahwa asam pedas itu memang bisa mempengaruhi lambung kita, tapi kita mesti pinter-pinter bagaimana agar memilih makanan itu ketika kita berpuasa, terutama pada pasien orang-orang yang memang mempunyai permasalahan di asam lambungnya. Gitu. Oke, nah Dokter Ari, Prof Ari, jadi gini, ini kan kalau bulan puasa itu kita identik dengan tidur. Katanya tidur itu ada pahala, terus kita kadang kurang tidur karena malam baca Al-Quran dan lain-lain kan ya. Nah ini ada fakta mitos nih.
hindari tidur setelah berbuka maupun sahur Iya. karena dapat mengakibatkan makanan naik kembali ke Iya. kerongkongan. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Jadi, Oke. jadi kan sebenarnya begini ya. Kalau kita lihat tadi gambar ada ya ilustrasi mengenai gambar lambung kita itu. Jadi lambung kita kan seperti begini. Dan kita habis makan nih, udah pasti makanan itu kan masih ada di lambung. Iya. Nah ini kan gaya gravitasi nih. Kalau kita tengkur, kalau kita misalnya telentang, otomatis bisa saja nih makanan yang udah di lambung ini akan balik arah ke atas tadi itu. Ya itu tadi makanya itu fakta dia tuh akan balik arah. Nah pertanyaannya dok kan saya mesti kerja nih jam 7, sedangkan saya sholat subuh terakhir oke jam 5. Boleh nggak sih tidur? Saya bilang kalau memang mau tidur boleh, tapi bantal setengah. Jadi apa bantalnya tinggi, Oke. setengah duduk. Jadi tetap tuh bahwa ini gravitasi itu tetap ada gitu loh. Jadi makanan tuh tetap turun. Nah gitu. Tapi juga jangan kebablasan. Akhirnya jadi telentang tidurnya. Ini nanti kan bisa balik lagi arah ini. Karena tadi makanan itu masih bertahan banyak di dalam lambung kita. Itu intinya sebenarnya kenapa kita tidak boleh habis makan langsung tidur begitu. Nah, pertanyaannya lagi nih dok. Jadi kalau misalnya kita habis makan, tim-tim suka makan kenyang nih, Ya, betul. berapa lama dia bisa diperbolehkan tidur? Ya, Tidur lagi. kalau teorinya kalau benar-benar tidur ya 2 jam. 2 jam ya, Makanya Dok? tadi saya sampaikan ya, kalau kita mau benar-benar berpuasa ini memang harus ada kita bilang terjadi pembatasan asupan makan kita tadi. Jadi yang saya bilang tadi makan apa? Kan kita biasa makan 3 kali, ini kan dibikin makan 2 kali. Ya udah makan 2 kali aja. Jangan tadi nih karena tadi rasanya belum puas, habis maghrib, habis sholat maghrib makan, habis sholat taraweh hajar lagi makan. Kenyangan langsung tidur. Nah itu tadi itu bisa-bisa jam 12, jam 1 GERD-nya kambuh. Karena tadi makanan masih ada di lambung, dia balik arah lagi gitu loh. Itu hal yang mesti diperhatikan. Karena kan kita berusaha agar kita ini jangan sampai ya batal dalam berpuasa ini. Karena kan orang banyak berharap ini banyak pahala yang kita bisa raih selama bulan Ramadan ini. Jadi usahakan jangan sampai batal kita berpuasa. Amin, semoga semua lancar. Nah kalau gitu perlu pemirsa tahu bahwa bagaimana supaya satu nih, orang katanya kalau kurang makan kan takut kena sakit di Ya, pandemi kan. betul. Nah sekarang juga kalau sahur katanya kita makan juga harus dijaga. Nah Ya. dijaga makanan seperti apa? Apa yang harus kita makan? Berapa banyak porsinya? Supaya tetap sehat dan bisa produktif Ya. walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Betul. Ya, jadi prinsipnya tadi kalau kita bicara soal makan, tadi ada juga bilang, dok saya nggak biasa makan jam-jam 3. Ya memang semua juga nggak biasa makan jam 4. Ini namanya puasa Ramadan. Kita makan pada saat tadi itu kira-kira setengah 4. Nah, kita harus membiasakan diri, tetap ada komponen karbohidratnya. Karbohidrat kan bisa mau dari nasi boleh, mau dari kentang boleh. Kemudian ada unsur proteinnya tadi, telur kan, atau ikan, atau ayam. Ada unsur lemak, mungkin ada apa namanya sekitar tumis-tumis lah gitu ya. Atau mungkin minum segelas susu, kalau bisa yang non-fat misalnya begitu, atau low fat ya. Nah, tadi tuh, jadi diusahakan lengkap. Kalau memang bisa sempat, ada mungkin juga pada makannya ada sayurnya otomatis kan. Jadi ada sayur juga. Kalau buah mungkin nggak kekejar karena pendek ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa makan buah ya lebih bagus lagi. Jadi tetap makanan di sahur itu tetap makanan-makanan yang lengkap komposisinya, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tadi jangan terlalu yang kompleks berlemak-lemak tadi itu gitu. Dan saya juga tidak menganjurkan minum kopi pada saat sahur. Kenapa? Karena kopi itu pertama dia bisa merangsang asam lambung dan kopi juga bisa menyebabkan kita menjadi buang air kecil terus-terus, diuresis. Nanti belum jam berapa udah aus, karena tadi udah kencing-kencing terus karena dirangsang oleh kopi tadi itu. Jadi kalau memang, wah saya tetap bisa mau ngopi karena sehari-hari saya ngopi, ya udah kalaupun mau ngopi nanti mungkin menjelang sholat taraweh lah, biar waktu sholat tarawehnya benar-benar khusyuk gitu, nggak ngantuk misalnya seperti Jadi itu. tuker jamnya aja ya. Ya, Tapi juga tuker jamnya ngomong-ngomong bagi aja. orang yang senang kopi juga mungkin ini sebagai tantangan juga ya, Ya, untuk menjalankan ibadah kan betul, bagian betul. dari Tapi ibadahnya. bisa kok, saya tiap hari minum kopi 2 gelas ini, alhamdulillah selama puasa ini nggak pernah ngopi lagi gitu. Kalau gitu Ya. mudah-mudahan juga bagi yang menjalankan ibadah puasa juga bisa tetap lancar dan tadi tips dari Prof. Ari bisa dilakukan sama-sama ya.